Ya, saya bisa ngidupin anak saya, banyak kan sama saya, sekolah semua sama saya. Sekarang saya ngontrak sendiri, itu juga hasil dari sini semua. Adik-adik saya juga bisa, alhamdulillah bisa lulus Alia, SMA, dengan berkat saya kerja sama Mius gitu. Tadi saya biasa kan ibu rumah tangga di Depok, terus sudah itu akhirnya saya ke Jateng Jakarta, single parent, diajak tetangga kerja di sini, kenal Bu Yus, baru di sini ini kenal Bu Yus. Saya di sini udah 13 tahun. Dari saya belum bisa apa-apa, saya masuk sini belum bisa apa-apa benar. Baru bisa, saya disuruh bikin nastar, terus disuruh bikin sistik, disuruh ngadon sistik, disuruh nyelek semua-semua. Terus disuruh nganter barang, kebetulan pas suruh ngepak barang snack. Terus kebetulan pas yang nganter barang nggak ada, saya di situ disuruh nganter barang ke Tip Top, 1, 2, 3 tempat, checklist, ACC habis semua pokoknya. Jadi saya dari sini, dari awal ke sini tuh nggak bisa apa-apa. Dari nol saya nggak tahu apa-apa. Adonan apa saya nggak tahu. Akhirnya suruh ngadon nastar, kastengel, coklat segala macam dan nyetak-nyetak. Pokoknya yang nggak bisa cuma nyupir mobil sama motor udah. Sehari-hari ya saya membantu suami saya, yang kalau ada yang mesen-mesen kue saya bikinin gitu. Dan kalau yang pasti sehari-hari saya ya jualan es batu aja. Ya alhamdulillah pas saya keluar dari pabrik, tetangga saya ada yang ngajak bikin kue ke Bu Yus, dikenalin. Nah, saya ikut kerja di sini alhamdulillah untuk membantu nafkah keluarga saya juga, karena saya kan istilah udah nggak punya orang tua laki. Adik saya masih sekolah gitu. Nah akhirnya kan saya di sini dipercaya sama Mius gitu. Kadang ya bikin kue, kadang nganter barang gitu. Sejak awal kita sudah dari awal waktu saya mendapatkan orderan dari sebuah organisasi itu, saya melibatkan tetangga dan pada saat itu manual mengerjakan kue keringnya. Jadi semenjak tahun 2005-2006 lah itu. Dan setelah itu baru kita menawarkan ke swalayan. Ya mungkin karena saya memberdayakan masyarakat di sekitar ya, kalau awal-awal dari masa usaha saya ini memang tidak bisa melibatkan orang luar, jadi harus tetangga, karena memang dari segi efisiensi lumayan ya, jadi banyak sekali yang bisa kita berdayakan di tengah-tengah masyarakat. Cuma kendalanya kan banyak yang tidak mau belajar, pengennya kalau satu-satu aja gitu di tempat itu. Padahal kalau kita di pekerjaan itu kan bisa di rolling sana sini, jadi semuanya pada bisa gitu. Nah itu alhamdulillah semenjak Ibu Gubernur kita Bu Ferry menggagas acara Ibu Kota UUD dan saya terpilih, itu pun dari PKK dan dari warga sini yang mengajukan. Saya sendiri nggak tahu gitu ya, tiba-tiba ditelepon di kelurahan, kebetulan dari PKK kelurahan, PKK kecamatan, semua sudah pada datang ke sini untuk silaturahim, mungkin mengamati ya aktivitas saya. Dan aktivitas saya tidak hanya di rumah tangga atau mengawasi anak-anak yang bekerja, tetapi saya juga aktif di luar, mengisi pengajian-pengajian ya. Kalau masyarakat perlu apa, saya bisa datang ke rumah saya, terbuka begitu. Dan kalau minta tolong juga saya siap gitu. Ya mereka bersyukur ya, karena mereka jadi diberdayakan begitu. Itu yang terbantu. Gitu ya. Tapi bagi mau yang bekerja, bagi yang nggak mau bekerja, cukup jadi ibu rumah tangga saja ya nggak apa-apa, mengamati aja. Tapi mereka taunya saya kalau dimintain bantuan ya oke-oke aja gitu ya. Itu yang mereka tahu ya. Saya
berusaha, saya ibu rumah tangga, saya juga melibatkan diri untuk membantu mereka. Yang membantu ya memang silih berganti ya, paling ada 20 orang ya. Itu silih berganti kan, ada yang tidak bisa melanjutkan, diganti dengan yang baru, ada yang memang tidak ada lagi. Karena hari gini emang susah cari orang yang apalagi yang muda-muda, itu agak susah, kecuali untuk di luar ya, untuk mungkin untuk penyajian, untuk buka-buka kantor itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk membuat kue itu biasanya banyakan emak-emak. Dari Mariam tadi saya nggak suka bikin Mariam juga karena kan belepotan ya, blue band minyak sampai ngadon, sampai bakar, sampai ngonde. Sekarang udah biasa. Nah kalau misalnya mau ngirim, ada pengiriman kurang atau ada kayak tadi mau nyaljuin buat Putri Salju, saya kerjain itu aja gitu. Alhamdulillah nggak ada yang rumit resep-resepnya, bisa saya kerjain semua. Kalau saya karena menuju kue kering ya nastar, salju, keju, itu saya yang bikin. Terus sama semprit, kue kacang, tambahnya saya. Oh nggak salah ada sekitar 9 macam kue saya bikin sekarang. Kalau kue kering pure dari orang tua ya, jadi resep turun-temurun. Nah kalau kue-kue yang snack-snack kering seperti ini ada yang kita bikin sendiri, ada yang dari reseller yang supplier yang masuk. Kalau kue kering itu ada 10 macam jenis. Kalau untuk kering-keringannya ini ada 27 macam jenis. Dipasarkannya ke Naga, kalau roti canai di Naga 12 cabang, kalau roti canai sama kue snack begini di Tip Top 8 cabang. Kalau reseller berbagai ya, dari kantor, ada yang pabrik, ada yang hotel pesen. Ya kalau tantangannya ya sekarang ini apalagi di masa pandemi jelas-jelas menurun ya. Ya sekitar 30-40% tuh menurun ya. Makanya tadi saya ada tambahan dari frozen gitu ya. Nah harapannya ke depan untuk pemerintah ya, agar memperhatikan UMKM terutama dari segi permodalan ya. Itu kita berharap lebih cair, lebih dibantu ya, tanpa agunan dan sebagainya. Banyak sih sebetulnya yang menawarkan tanpa agunan, cuma kan prosesnya mungkin ya banyak ya yang disediakan. Selama ini kebetulan kita pakai mandiri ya, jadi bayar kalau di halal ya. Kebetulan halal saya sudah expired dan saya harus bikin baru lagi, dan kemarin sudah masuk ke program Sehati. Jadi program Sehati itu yang sertifikat halal gratis. Cukup mudah untuk mengurus, asal kita mau mengikuti step by step yang diarahkan dari halalnya ya, dari pihak. Ya sebetulnya ketika kita berbagi, sebetulnya kita sudah berbagi kepada diri kita sendiri. Seumpama nih kita tidak tahu resep sesuatu, kita cari-cari sampai ketemu. Ketika kita ketemu, kita kan bahagianya luar biasa ya. Nah begitu juga dengan orang yang kita ajarin, dia bisa ya. Kemudian kalau ada yang mereka itu kita anggap sebagai partner kerjasama, bukan pesaing. Kalau kita pesaing kan tidak bagus ya, energinya tidak ada. Tapi kalau kita bekerja sama itu luar biasa. Karena di dalam hadis juga dikatakan kalau orang sholat aja sendirian itu kan 1 pahala, tapi kalau ketika dilakukan berdua itu 27. Nah ketika kita melaksanakan pengajaran, kita melakukan bersama-sama, itu luar biasa berkahnya gitu, untuk diri kita dan untuk yang kita ajarin, suatu saat akan bermanfaat. Ada yang keluar, ada yang masuk, yang tersimpan di mereka ya mungkin
tadi ya, oh ilmunya saya dapat, mengenai pelaksanaan mereka melakukan di rumah apa enggak atau akan berkembang itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Yang jiwa bisnisnya muncul ya dia akan berusaha kan, bagaimana cara maju, bagaimana cara bisnis gitu. Kalau Kayus mah nggak ada marah-marahnya sama saya. Dia tetap benar-benar dia ngajar biar anak pegawai yang bisa benar gitu. Memang yang lain juga enggak sih, kayaknya biasa aja gitu. Karena dia seorang guru kali ya, tipenya membimbing. Kan dia guru ngaji. Terus kebetulan tipenya membimbing, terus misal ada salah juga dia nggak terlalu marah. Nggak marah. Saya sering banget waktu itu salah. Dia jarang marah sih. Paling kalau marah itu wajar ya, kita karyawannya yang salah. Kalau menurut saya ya. Ya sekitar saya 3 tahun 4 tahun ngikut Miius, saya sendiri. Sembari sendiri gitu, kerja pagi, malam, nyampe pagi itu subuh bikin sedikit-dikit saya jual. Dan sekarang alhamdulillah setiap tahun aja, setiap tahun aja saya bikin gitu. Saya belum berani istilah kayak Miius ke toko-toko. Ya alhamdulillah ya, walaupun setahun sekali saya alhamdulillah setiap tahun bisa bersihnya saya bisa 15 juta, 10 juta. Itu udah istilahnya udah saya bagi-bagi untuk yang bantuin saya bikin gitu, saya bayar yang bikin gitu. Alhamdulillah bisa, soalnya adik-adik saya juga bisa, alhamdulillah bisa lulus Alia, SMA dengan berkat saya kerja sama Miius gitu. Alhamdulillah banget udah menambah dapur pendapat rumah tangga saya, terus bisa membiayain keluarga saya juga. Ya saya bisa ngidupin anak saya, empatnya kan sama saya, sekolah semua sama saya. Sekarang saya ngontrak sendiri, itu juga hasil dari sini semua. Walaupun sedikit tapi ada manfaatnya lah buat kehidupan saya sehari-hari sama anak-anak. Bisa nguliain anak 1 orang sekarang. Ya untuk bagi kalau warga ya yang ibu-ibu terutama di saat pandemi seperti ini ya mungkin bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar, untuk lebih banyak lagi belajar. Sekarang kan media belajar tuh banyak sekali. Mak-mak sekarang pada pakai handphone ya gitu. Tapi sayang kalau hanya dibuat untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Tetapi belajarlah dari situ dan berapa banyak orang yang belajar dari YouTube, dari mana itu luar biasa bisa berkembang begitu. Sekarang ini kan sudah banyak sekali media-medianya. Sekarang masalahnya mau apa enggak itu kembali lagi kepada diri sendiri ya. Ya harus bekerja keras, harus tidak boleh menyerah dan harus inovatif dalam hal mencari apa nih yang lagi tren ya. Seperti saya ini kan makanannya 27 macam. Kalau di antara 27 macam ini ada yang mandek, saya tuh akan mencari kenapa penyebabnya, apakah timbangannya kurang ataukah harganya dan sebagainya. Itu terus kita mencari, ataukah dia harus ditarik, kita diganti dengan produk yang lain begitu. Harapan kedepannya biar gratis aja ngurusin apa-apa saya gitu, nggak dikenain biaya gitu aja. Ya sebenarnya bagi saya kan ribet ya, saya kan soalnya nggak ada teman untuk ini berbagi untuk nunjuk-nunjuk yang gini-gini, saya sendiri gitu. Tapi kalau memang itu udah aturan dari sana, insya Allah ya saya ikutin gitu. Saya sih pengen ya usaha kayak begini, tapi ya karena modal, terbentur modal. Kalau saya pengennya pemerintah bisa ngasih pinjam modal buat yang pengen usaha-usaha kecil gitu dengan bunga yang kecil. Ya nggak susah. Kayak sekarang kan ada UMKM ya. Kayak gitulah kalau yang, tapi kan saya nggak usaha, jadi saya nggak mungkin lah. Mungkin buat yang usaha kali ya, yang UMKM. Harapan buat Bu Yus ya supaya bertahan sih ya usahanya makin maju. Kan saya kan tahu dari adanya cuma ini ya, cuma snack, ke kue hari-hari, terus ke Mariam. Kadang roti ada pesanan, kadang masakan kayak nasi kebuli, terus kambing. Ya pertama Miius, harapan saya ngucapin banyak terima kasih sama Miius sudah ngebimbing saya, ngedidik saya gitu, percaya sama diri saya maksudnya gitu.